Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan sekemelit materi dari dosen bahasa Indonesia kami, yaitu Kang Joko Susilo. Nah, Kang Joko Susilo ini seorang dosen yang nyentrik, teman-teman. Beliau memberikan materi tentang bagaimana membuat hati wanita itu kelepek-kelepek, teman-teman. Wah, penasaran kan? Penasaran kan? Nggak bercanda, bercanda. Materi yang diberikan adalah tentang cara pandang Ibnu Khaldun. Nah, ini Ibnu Khaldun ini adalah seorang ilmuwan dari Tunisia. Ini seorang ilmuwan Muslim, teman-teman. Patut kita banggakan juga. Seorang ilmuwan dari Tunisia yang juga dikenal dengan Bapak Historiografi Sosial dan Ekonomi, Sosiologi dan Ekonomi. Nah, karyanya yang terkenal adalah Mukadimah. Mukadimah itu karyanya yang terkenal, teman. Kita akan membahas keistimewaan manusia dibandingkan dengan binatang dan makhluk lainnya. Manusia diberi akal dan pikiran Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir dan bekerja sama dengan yang lainnya untuk memperoleh mata pencaharian, sehingga semua binatang itu bisa tunduk kepada manusia. Dan juga manusia itu untuk berpikir, memahami Tuhan yang disembahnya. Nah, manusia ini dia akan berusaha berpikir Tuhan yang disembahnya seperti apa sih. Nah, dalam pasal 1 kitab Mukadimah, ilmu pengetahuan dan pengajaran merupakan sesuatu yang natural dalam peradaban manusia. Kenapa dikatakan natural? Hal ini disebabkan manusia juga sama dengan makhluk yang lainnya, yaitu punya perasaan, bergerak, makan, bertempat tinggal, dan lainnya. Nah, akan tetapi manusia selalu berpikir. Nah, dan getaran dari pemikiran ini rasa penasaran inilah yang menumbuhkan berbagai ilmu pengetahuan dan keahlian. Pasal ke-37 bahasa adalah keaslian yang diusahakan. Perlu Anda ketahui, bahasa adalah malakah, kemampuan dan keistimewaan. Serupa dengan keilmuan dan yang diupayakan, jadi bahasa adalah malakah pada lisan-lisan untuk mengungkapkan makna-makna di mana baik dan buruknya bahasa sejalan dengan kesempurnaan malakah tersebut. Hal ini tidak ditinjau dari kosakata, teman-teman, tapi melainkan dari susunannya. Malakah hanya dapat diperoleh dari berulang-ulangnya kejadian. Nah, sebab pada mulanya kejadian terjadi lalu muncul suatu sifat yang menjelaskannya. Kemudian sifat ini terjadi berulang-ulang, maka jadilah ia suatu hal. Hal dalam sifat yang belum kuat, hal adalah sifat yang belum kuat. Nah, setelah kejadian ini semakin berulang, semakin banyak berulang, maka disebut dengan malakah. Ya, yaitu sifat yang tertancap kuat. Demikian, teman-teman, sekelumit materi dari dosen bahasa Indonesia kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah aja.